Qala al-muallif Maulana Syekh Jamil Halim rahimahullahu taala, isbatu bermula ini itu isbatu asyani, ketetapan kemaksiatan man qatala aliyan, orang yang memerangi akan Ali, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, man qatal al-fi'atul baghiyatu, itu kelompok pemberontak. I'lam, ketahuilah olehmu, rahimakallahu, semoga merahmati akan engkau oleh Allah, anna aliyan, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu, khalifatun rasyidun, itu khalifah rasyid, artinya di atas kebenaran, khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wajibut ta'ati, wajib taat, 'alal mu'minina, atas orang-orang mukmin. Khalifah yang hak adalah setelah Utsman wafat, yaitu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Wa hadza, dan bermula ini perkara, alladzi fahimahu, yang telah memahaminya, hu akan hadza, as-sahabatu, oleh para sahabat, man kana, siapa yang ada, minhum, dari mereka, as-sahabah, badriyan, seorang pengikut perang Badar, au uhudiyan, atau pengikut perang Uhud. Wa kadza, dan seperti inilah, kullus, di atas inilah maksudnya keyakinan bahwa Ali khalifah yang hak setelah Utsman, kullus sabiqina, oleh seluruh orang-orang terdahulu, al-awwalina, orang-orang yang awal, minal muhajirin wal ansar, dari para sahabat muhajirin dan ansar. Falidzalika, maka karena demikian itu, bahwa Sayyiduna Ali khalifah rasyid, wajib taat terhadapnya. Fa innal ladzina qatalu aliyan, maka sungguhnya orang-orang yang memerangi oleh mereka aliyan, akan Ali, kharaju, telah keluar mereka, an ta'atil imami, dari taat terhadap imam. Wa huwa, dan bermula dia, ay Sayyiduna Ali, artinya Sayyiduna Ali, kana, ada ia Sayyiduna Ali, ma'muran, diperintah, biqitali man kharaja alaihi, dengan memerangi orang yang memberontak atasnya Ali. Wa kullu man kharaja, dan seluruh orang yang memberontak alaihi, atas Ali, fahuwa baghin, maka dia adalah seorang yang baghin, pemberontak, orang yang keluar menentang Ali, maka dia apa? Baghin, seorang pemberontak, zalimun, seorang yang zalim. Nah, ini difahami seperti itu oleh para sahabat dahulu. Mayoritas para sahabat di atas pemahaman ini. Karena itulah mereka, para sahabat, banyak bersama Sayyiduna Ali ketika perang melawan Muawiyah. Oleh karena Muawiyah dan kelompoknya memberontak kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Walana, dan bagi kita kaum ahlus sunnati wal jamaah, fi dzalika, dalam demikian itu, bahwa man kharaja ala aliyin fahuwa baghin zalim, adillatun, beberapa dalil, katsiratun, yang banyak, wa nuqulun, dan nukul, kutipan-kutipan, artinya pendapat para ulama, jammatun wa firatun, jumlah yang sangat banyak. Adillah wa nuqul, adillah katsirah
wa nuqul wa firah. Minha darinya adillah annahu sungguhnya rawal Bazzaru telah meriwayatkan oleh Al-Bazzar wa Tabarani dan oleh At-Tabarani annahu wa sungguhnya Sayyiduna Ali qala telah berkata oleh Sayyiduna Ali umirtu telah diperintah akan aku biqitalin nakisina untuk memerangi an-nakisin. Nanti ada penjelasan di bawah, yaitu orang-orang yang berontak kepadanya dalam perang Jamal. Wal qasitina dan al-qasitin, yaitu orang-orang yang memberontak kepadanya dalam perang Siffin, yaitu Ahlus Syam, orang-orang penduduk Syam yang bersama Muawiyah. Dia pusat kepemimpinannya Muawiyah ada di Syam, Syria sekarang, tepatnya di wilayah Damaskus saat itu. Sementara Ali berada di mana? Di Kufah. Di Kufah. Kufah di mana Kufah? Di Irak. Irak di mana Irak? Oh di sono. Irak itu negara ya. Jauh dari Indonesia mah. Wal mariqina dan al mariqin. Siapa itu? Yaitu orang Khawarij yang berada di An-Nahrawan, Ahlun Nahrawan, yang dimaksud adalah orang-orang Khawarij. Nah, jadi kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ana umirtu, dia perintah aku untuk memerangi an-nakisin wal qasitin wal mariqin. Wa fi dzalika, dan di dalam demikian itu qaul Sayyidina Ali, qala al-Hafiz Ibn Hajar, telah berkata oleh al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani fi kitabih, dalam kitabnya At-Talkhis Al-Habir, ma nassuhu, apa yang nasnya, teksnya daripada catatan atau perkataan Ibn Hajar Al-Asqalani. Qauluhu, perkataannya, kata Imam Ibn Hajar, yang dimaksud adalah Imam Ar-Rafi'i, yakni Ar-Rafi'i. Oleh karena At-Talkhisul Habir ini syarah bagi kitab Al-Imam Ar-Rafi'i Al-Kabir, bisyarhi Ar-Rafi'i Al-Kabir. Ini apa namanya, judul kitab Imam Ibn Hajar ini, At-Talkhisul Habir bisyarhi Ar-Rafi'i Al-Kabir. Jadi syarah terhadap kitab Al-Imam Ar-Rafi'i. Qauluhu, perkataan Al-Imam Ar-Rafi'i, sabata anna ahlal jamali, sabata telah benar, sabata ay sahha, anna ahlal jamali, sesungguhnya orang-orang dalam perang Jamal, yang memerangi Sayyiduna Ali, wasiffina, dan orang-orang dalam perang Siffin, wan Nahrawani, dan orang-orang dalam perang Nahrawan, bughatun, itu para pemberontak. Nah, jadi mereka siapa? Para pemberontak. Huwa, nih kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, huwa, dia, qauluhu, ya, qaulur Rafi'i, kama qala, seperti apa yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Artinya kata Ibn Hajar, benar. Kalau bahasa kita apa ya? Benar itu omongan. Benar itu pendapat Ar-Rafi'i. Wa yadullu, dan menunjukkan alaihi, atasnya, qauluhu, atasnya perkataan Ar-Rafi'i, haditsu Aliyin, oleh hadis Ali.
perkataan Sayyidina Ali. Ini hadis juga ini, namanya hadis apa? Sandarkan kepada sahabat, namanya hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Kalau sandarkan kepada Rasulullah namanya hadis marfu'. Sayyiduna Ali berkata, umirtu, telah diperintah akan aku biqitadin nakisina, dengan memerangi an-nakisin wal qasitina wal mariqin. Rawahun Nasa'i, telah meriwayatkannya akan qaulu Sayyidina Ali An-Nasa'i, oleh An-Nasa'i fil khasa'is, dalam kitab Al-Khasa'is, wal Bazzar, dan oleh Al-Bazzar, telah meriwayatkan juga oleh Al-Bazzar, wa Tabarani, dan oleh At-Tabarani. Jadi banyak para ulama hadis meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali tersebut. Wan nakisina, dan an-nakisin. Nah, ini masih penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan bermula an-nakisin ahlul jamali, itu ahlul jamal, orang-orang dalam perang Jamal. Li'annahum, karena sungguhnya mereka ahlul jamal, nakasu bai'atahu, membatalkan atau melanggar oleh mereka ahlul jamal bai'atahu, akan bai'atnya Sayyidina Ali. Mereka berbaiat tapi kemudian mereka melanggar. Mereka membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah setelah wafatnya Utsman, tapi kemudian mereka apa? Melanggar baiat terhadap Sayyidina Ali tersebut. Wal qasitina, dan bermula al-qasitina ahlus Syam, itu ahlus Syam, penduduk Syam. Syam itu sekarang Syria dan sekitarnya, termasuk Lebanon, termasuk Yordania, termasuk Palestina. Itu namanya apa? Syam. Li'annahum, karena sungguhnya mereka ahlus Syam, jaru, melenceng oleh mereka, anil haqqi, dari kebenaran, fi adami mubaya'atihi, dalam ketiadaan berbaiat terhadap Ali. Nah, kalau penduduk Syam emang kagak mau baiat, makanya disebut al-qasitin. Itu dia, karena apa? Membangkang, tidak mau berbaiat terhadap Sayyiduna Ali sebagai khalifah yang hak. Wal mariqina, dan al-mariq, dan bermula al-mariqin ahlun Nahrawani, itu penduduk An-Nahrawan atau orang-orang dalam perang An-Nahrawan. Orang-orang, kelompok, bukan penduduk. Kelompok atau orang-orang yang terlibat dalam perang An-Nahrawan, yaitu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Lisubutil khabari sahih, karena telah tetap adanya khabar yang sahih, fihim, pada mereka, ahlun Nahrawan, annahum, sesungguhnya mereka ahlun Nahrawan, yamruquna, telah keluar mereka, melesat, keluar meresat, minad dini, dari agama, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ini hadis menyebutkan demikian tentang kaum siapa? Khawarij. Ada hadis menyebutkan demikian tentang kaum Khawarij. Kata Rasulullah, akan datang satu kaum hudatsaul asnan. Hudatsaul asnan itu anak-anak muda. Anak-anak muda, sufahaul ahlam, bodoh mimpinya. Sufahaul ahlam,
Yaqra'una bi kitabillah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yaquluna bi qawli khairil bariyah, bahkan juga mengutip hadis-hadis Rasulullah. Tapi kata Nabi apa? Yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Tapi mereka keluar dari agama, melesat keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Nah, hadis ini disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud mereka siapa? Orang-orang Khawarij. Bagaimana sifat mereka? Masih dalam hadis ini juga kata Rasulullah, yahkiru ahadukum salatahu ila salatihim wa siyamahu ila siyamihim. Kalau kalian, kata Rasulullah, ini Rasulullah berbicara di hadapan para sahabatnya. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, kalau kalian melihat mereka dalam cara sholatnya, maka kalian akan menghinakan sholat kalian sendiri. Kalau bahasa kitanya minder, akan menghinakan oleh kalian akan sholat kalian sendiri dibanding sholat mereka. Wah, mereka itu sholatnya, masya Allah, orang Khawarij itu sholatnya bukan main itu. Sampai kata para ulama, bukan jidatnya doang yang kapalan, dengkulnya sampai kapalan. Tahu kapalan? Siangnya pada puasa, malamnya pada sholat. Tapi begitu kata Rasulullah, yakhrujun minad din, yamruqun minad din, muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar mereka dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Itulah siapa? Al-Khawarij. Nah, disebut kata Rasul dalam hadis ini yamruqun minad din. Nah, Sayyiduna Ali mengatakan, umirtu bi qitalin nakisina wal qasitina wal marikin. Al-mariqin itu yaitu tadi kaum yang apa? Yamruqun minad din. Tidak lain yang dimaksud adalah Khawarij, dan Ahlun Nahrawan itu adalah orang-orang Khawarij. Dahsyat juga perangnya itu karena melibatkan ribuan para sahabat Rasulullah ketika memerangi orang-orang Khawarij, dan orang Khawarij juga ribuan, puluhan, di atas 10.000 semula, 10.000 orang. Masya Allah, panjang itu ceritanya, panjang itu. Tapi kita lagi baca ini, kalau diceritain panjangan, baca ini aja. Nah, jadi satu, ini dalil bukti bahwa Sayyiduna Ali adalah khalifah yang hak. Hafalkan dalil ini. Karena itu tidak benar mengatakan Muawiyah berijtihad dalam perangnya ketika merangi Sayyidina Ali, walaupun ijtihadnya salah, tapi begitu kita tetapkan baginya satu pahala. Sayyidina Ali benar, dapat 2 pahala. Nah, ini nggak benar ngomong gitu. Nggak benar. Karena yang dimaksud hadis Rasulullah, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila berijtihad oleh seorang hakim, hakim di sini maksud seorang mujtahid. Ini catatannya, seorang apa? Mujtahid. Dia berijtihad, semacam istimbatul ahkam syar'iyyah, seperti mengambil intisari hukum. Lalu umpama benar dalam ijtihadnya, baginya 2 pahala. Tapi kalau salah, baginya 1 pahala. Ini tidak berlaku bagi Muawiyah. Bagaimana diberlakukan bagi Muawiyah? Bagaimana dikatakan dia berijtihad sementara dia memberontak kepada Sayyidina Ali? Dari mana segi ijtihadnya? Yang ada dia itu menginginkan kekuasaan. Demikian dikatakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sendiri mengatakan. Jadi kata Sayyidina Ali, ada riwayat menyebutkan, demi Allah, kata Sayyidina Ali, seandainya saya dengan Muawiyah dan orang-orangnya
bersaksi kepada Allah di hadapan Ka'bah bahwa saya tidak terlibat pembunuhan Utsman. Karena kan Muawiyah memakai kedok menuntut darah Utsman. Saat itu kan Khalifah Sayyidina Ali. Utsman terbunuh diangkat Sayyidina Ali oleh umat Islam. Nah, Muawiyah tidak mau membaiat kepada Sayyidina Ali, tapi justru memberontak kepadanya, dan kedoknya adalah apa? Menuntut darah Utsman. Kata Sayyidina Ali apa? Kalau saya dengan Muawiyah bersaksi kepada Allah di hadapan Ka'bah, saya akan lakukan itu, bahwa saya tidak terlibat dengan pembunuhan Utsman. Akan saya lakukan, ayo mari. Tapi mereka tidak akan mau. Mengapa? Karena mereka bukan tujuan mencari kebenaran. Tujuannya apa? Mencari kekuasaan. Innama yuridunal mulk. Sesungguhnya mereka itu apa? Menginginkan kekuasaan. Ada dalam di sini dikutip ini. Di sini riwayat dari Imam Musarhad, Imam Musaddad ibn Musarhad. Ini salah seorang gurunya gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Dalam salah satu karya beliau mengutip perkataan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Inna bani Umayyah yuqatilunani." Sesungguhnya Bani Umayyah, yaitu Muawiyah dan keluarganya atau para pengikutnya, yuqatilunani, mereka memerangi aku, yaz'umuna, menyangka oleh mereka, anni qataltu Utsman, bahwa aku terlibat dalam pembunuhan Utsman. Wa kadzabu, dan sungguhnya mereka itu berdusta. Wa innama yuridunal mulk, tetapi sungguhnya mereka itu menginginkan kekuasaan. Sayyidina Ali mengatakan ini. Lanjut. Nah, yang ada di kitab saja kalian hafalkan, yang ada di kitab. Ini yang pertama tadi satu perkataan Sayyidina Ali, umirtu bi qitali an-nakisin wal qasitin wal mariqin. Dua, warwal Baihaqi, dan telah meriwayatkan oleh Al-Baihaqi fi kitabil i'tiqad, dalam kitab al-i'tiqad, bi isnadihi, dengan sanadnya hadis al-muttasili, yang bersambung, ila Muhammad ibn Ishaq, kepada Muhammad ibn Ishaq, wa huwa, dan bermula dia Muhammad ibn Ishaq ibnu Khuzaimah, itu ibnu Khuzaimah. Qala, berkata oleh ibn Khuzaimah, kullu man naza'a amirul mu'minina, wa kullu man, dan setiap orang, naza'a, yang melawan atau memberontak, Amirul Mukminin, akan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib fi imaratihi, dalam kepemimpinannya Ali, fahuwa bagin, maka dia pemberontak. Artinya seorang yang zalim. Bagin ay zalim. Ala hadza, di atas inilah. Coba ini, beliau mengatakan begitu, Muhammad ibn Ishaq. Di atas inilah pendapat, ahidtu, telah mengambil janji oleh aku, masyayikhana, akan syaikh-syaikh kita. Jadi maksudnya apa? Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan inilah keyakinan yang diyakini oleh mereka. Wabihi, dan dengannya itu pendapat bahwa kullu man naza'aliyan fahuwa baghin. Qala Ibnu Idris, telah berkata oleh Ibnu Idris, yang dimaksud Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris.
sahibul madhhabin nafis, ya, pemilik madhab yang agung, Al-Imam Muhammad ibn Idris. Wa qala titik, nah itu dua, dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad. Lupa saya. Wah, Bang Ujang ada-ada aja. Wa qala al-Hafiz, dan berkata oleh Al-Hafiz fi Syarhil Bukhari, dalam syarah Al-Bukhari. Al-Hafiz yang dimaksud Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani fi Syarhil Bukhari, dalam syarah Al-Bukhari, yang dimaksud Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Nah, kalau ini ada yang benar. Oh, udah itu di bawah. Jadi gitu. Jadi ini kita buat ditunjuk aja, ada gitu ya. Tapi kalau kalian bisa baca, silahkan dibaca. Manassuhu, apa yang nasnya Al-Hafiz Ibn Hajar, waqad sabata, dan telah benar, ay sahha, anna man qatala aliyan, sungguhnya orang yang memerangi Ali, kanu adalah mereka, man qatala aliyan bughatun, itu orang-orang pemberontak, orang-orang zalim, para pemberontak. Intaha. Wa fi kitab manaqib Syafi'i, dan dalam kitab manaqib Syafi'i lil Baihaqi, kitab karya Al-Imam Al-Baihaqi, namanya Manaqib Syafi'i. Masya Allah, ini kitab bagus. Di dalamnya dikutip ya pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i, termasuk diantaranya pembagian bid'ah kepada dua bagian, dikutip dalam kitab ini oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Al-Imam Syafi'i, termasuk pada bab ini, bab tentang para pemberontak terhadap Sayyidina Ali. Manassuhu, apa yang nasnya, dalam kitab Manaqib Syafi'i, qala Yahya, telah berkata oleh Yahya, inni nazartu fi kitabihi, telah melihat, sesungguhnya aku, nazartu, telah melihat oleh aku, fi kitabihi, dalam kitabnya, yang dimaksud kitabnya Al-Imam Syafi'i, fi qitali ahli al-baghi, dalam memerangi orang-orang pemberontak. Faiza, maka ternyata qad ihtajja, benar-benar telah berdalil oleh Asy-Syafi'i, min awwalihi, dari awalnya Kitabil Baghi, bab penjelasan tentang hukum para pemberontak, beliau mengambil dalilnya min awwalihi, dari awalnya, ila akhirih, hingga akhirnya itu kitab bi Ali bin Abi Thalib, dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi hukum-hukum pemberontakan yang ada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kitab mazhab banyak. Imam Syafi'i mengambil intisari hukum-hukum pemberontakan dari peperangan Sayyidina Ali terhadap orang-orang yang memberontak terhadapnya. Artinya apa? Semua yang memerangi Sayyidina Ali adalah para pemberontak. Ai biqitali aliyin, artinya mengambil dalil oleh Imam Syafi'i dengan peperangan Sayyidina Ali li ahlil baghi, terhadap para pemberontak. Titik. Wa fi Fathil Jawad, dan dalam kitab Fathil Jawad Ibn Hajarin Al-Haytami, bagi Ibn Hajar Al-Haytami, ini juga ulama madhab Syafi'i. Manassuhu, apa yang nasnya, wa qad qala Syafi'i, dan telah berkata oleh Syafi'i radhiyallahu anhu, akhadtu, ini perkataan Imam Syafi'i, dikutip oleh Ibn Hajar Al-Haytami, wa qad akhadtu, dan telah mengambil oleh aku, ahkamal bughati, akan hukum-hukum para pemberontak,
min qitali Aliyin, dari memerangi oleh Ali li Muawiyah, bagi Muawiyah. Intah. Nah, terus ini banyak tuh poin-poinnya ini. Qitalu Muawiyah li Aliyin, memerangi oleh Muawiyah li Aliyin, bagi Ali, huwa, bermula dia qital, khurujun, itu keluar, an ta'atil imami, dari taat terhadap imam, fayakunu, maka adalah bidzalika, dengan demikian itu khuruj, murtakiban, telah melanggar oleh Muawiyah lil kabirati, bagi dosa besar, zaliman, halnya zalim ia, ya, karena memberontak kepada khalifah atau imam yang hak adalah kabiratun minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Wa yakfi, dan cukup li isbati dzalika, dalam menetapkan demikian itu, bahwa itu apa? Kabiratun, dosa besar. Al hadis as-sahihu, oleh hadis yang sahih, alladzi rawahu al-Bukhari, yang telah meriwayatkannya akan hadis al-Bukhari oleh al-Imam al-Bukhari. Waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyatu, alangkah malang Ammar ibn Yasir, yang dimaksud Ammar bin Yasir, taqtuluhu, membunuh, akan Ammar, al-fi'atul baghiyatu, oleh kelompok pemberontak. Jadi oleh Rasulullah yang membunuh Ammar disebutnya kelompok al-baghiyah, yang zalim, memberontak. Fi mawdi'aini, di dua tempat. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis ini dua kali sampai. Wa fi lafzin, dan dalam satu lafaz ziyadatu, tambahan. Nah, dalam satu redaksi hadisnya ada tambahan, yad'uhum, mengajak atau menyeru oleh Ammar, hum, akan mereka, al-fi'atul baghiyatu, ilal jannati, ke surga, wa yad'unahu, dan mereka mengajak akan Ammar, akan Ammar, ila nari, ke neraka. Jadi Rasulullah di masa hidupnya, dan ini adalah mukjizat dari Rasulullah, menghabarkan beberapa berita yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi Rasulullah mengatakan, ini Ammar ini akan mati, dibunuh ini. Nanti akan dibunuh ini Ammar nih. Ammar nih. Bukan Ammar, bukan. Yang membunuhnya adalah kelompok pemberontak. Kejadiannya setelah Rasulullah wafat, lama. Rasulullah wafat, ganti Abu Bakar, Abu Bakar wafat, ganti Umar wafat, ganti Utsman, baru kemudian Sayyidina Ali. Di masa Sayyidina Ali betul-betul terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dibunuh Ammar, dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Rawahu aydan, dan telah meriwayatkan akan hadis aydan pula Ibnu Hibban, oleh Ibnu Hibban, fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, dalam kitab sahih Ibnu Hibban, bil lafzil awwali, dengan lafaz yang pertama, lil Bukhari, bagi Imam Bukhari, sama dengan redaksi Imam Bukhari. Waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ini pendapat Ahlus Sunnah, ini bukan pendapat Syiah ini. Ntar kita jelasin gini dianggap Syiah. Wah, itu pendapat Syiah. Wah, Syiah mah bukan begini pendapatnya. Syiah mah ekstrim. Mereka mengatakan Muawiyah kafir. Wah, lain lagi. Ini Ahlus Sunnah. Nah, cuman Ahlus Sunnah, ini pendapat mayoritas ulama belakangan atau di akhir-akhir dari sebagian pendapat itu sedikit menyimpang gitu.
itu tadi dengan mengatakan bahwa Muawiyah berijtihad tetapi salah dan dapat satu pahala. Nah, ini nggak benar. Nggak benar. Bagaimana seorang pemberontak dikatakan berijtihad? Ini jadi yang kita baca dari dalil ini untuk membuktikan ketidakbenaran itu. Lanjut. Wa qala Ammarun, dan telah berkata oleh Ammar ba'da an qala, setelah berkata lahu baginya Ammar ar-Rasul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika akan demikian itu hadisnya tadi, taqtuluhu wa Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Berkata oleh Ammar apa? A'udzu billahi minal fitan, a'udzu berlindung oleh aku billahi dengan Allah, minal fitani dari segala fitnah. Masya Allah. Muawiyah itu para pembawa fitnah itu dan kelompoknya itu. Wal hadisu, dan hadis biriwayataihi dengan kedua riwayatnya itu tadi dengan redaksi yang pertama dan yang kedua, yad'uhum ilal jannati wa yad'unahu ilan nar, min as-sahih sahih, dari hadis sahih yang paling sahih. Di antara hadis-hadis yang paling sahih. Wa hadzal qadru, dan ini bagian dari redaksi hadis itu, wa iha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyatu minal hadis, dari hadis mutawatirun, itu mutawatir. Jadi hadisnya hadis apa? Mutawatir. Mutawatir itu apa? Yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Makanya khabar atau hadis mutawatir itu yufidul ilmal qat'iyyah, memberikan faedah kebenaran yang pasti, tidak bisa diingkari. Sampai ada pendapat ulama mengatakan orang yang mengingkari khabar mutawatir maka dia dihukumi kafir, karena menyalahi apa? Ya menyalahi logika, menyalahi akal sehat, menyalahi nas yang sharih. Nas sharih kan termasuk nas sharih namanya kalau itu redaksi sebuah berita atau hadis dengan kualitas mutawatir. Zakara dzalika, telah menyebutkan demikian itu Al-Hafidz As-Suyuti oleh Al-Hafidz As-Suyuti fil Khasa'is Al-Kubra, dalam Al-Khasa'is Al-Kubra. Wa ghairuhu, dan selainnya As-Suyuti kal Munawi, seperti Al-Munawi fi syarhihi, dalam syarahnya Al-Munawi alal Jami' As-Saghir, di atas kitab Al-Jami' As-Saghir al-musamma yang dinamakan bi Faidul Qadir. Kitab Faidul Qadir karya Al-Munawi, syarah terhadap kitab Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir karya Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Wa naqala Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan telah menukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Isabati, dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, nama kitabnya itu, ya tentang biografi para sahabat Rasulullah. Al-Ijma'a, telah menukil akan ijma' oleh Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibn Hajar, ala annahu, di atas annahu, bahwa dia Ammar qutila, telah terbunuh fi jaisy Aliyin, dalam tentara Ali, bisyifina, dalam perang Siffin, sanata sab'in wa samanin al-hijrati, tahun 87 Hijriyah. Jadi disepakati meninggalnya Ammar oleh para ulama, disepakati dalam perang apa? Siffin, dan beliau berada di kelompok siapa? Ali, dan yang membunuhnya kelompok Muawiyah. Makanya jadi kenyataan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, itu jadi bukti bahwa yang berontak kepada Sayyidina Ali adalah ahlul baghi, orang-orang yang zalim,
memberontak terhadapnya. Wa qala al-Hafiz, dan telah berkata oleh Al-Hafiz fil Fathi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, dalla hadithu, telah menunjukkan hadithu oleh hadis taqtulu Ammaran al-fi'atul baghiyatu, akan membunuh akan Ammar oleh kelompok yang zalim, ala anna Aliyan, di atas nih hadis ini kata Ibn Hajar, hadis ini menunjukkan anna Aliyan, sungguhnya Ali kanal musibu, adalah seorang yang benar, fi tilkal harbi, dalam itu perang, seorang yang hak di atas kebenaran, lianna ashab Muawiyah, karena golongan Muawiyah qataluhu, telah membunuhnya akan Ammar. Intaha. Masya Allah, ini dalil kuat semua ini. Ini pendapat para ulama kita di kalangan Ahlus Sunnah. Jadi seharusnya Ahlus Sunnah ini diambil pendapatnya. Jangan mengambil pendapat bahwa Muawiyah dikatakan berijtihad, apalagi dikatakan dapat pahala lagi. Iya. Itu menyalahi nas-nas ulama kita. Ulama kita dalam mazhab Syafi'i, sampai Imam Syafi'i sendiri menetapkan bahwa Muawiyah adalah pemberontak. Lanjut. Wa qala al-Qurtubi, dan telah berkata oleh Al-Qurtubi fi tafsirihi, dalam tafsirnya. Nah, ini juga ada tafsir Al-Jami' dah Kamil Quran tuh, lihat tuh kitabnya begini, kitab tafsir itu. Berkata oleh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ma nassuhu, apa yang nasnya, fataqarrara, maka telah tetap, inda ulama'il muslimina, menurut para ulama Islam, wasabata, dan telah sahih, bidalilid dini, dengan dalil agama, dalil-dalil yang sahih dalam agama ini, dengan dalil Al-Quran, dalil hadis, anna Aliyan, sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu adalah kana imaman, adalah seorang imam, jadi imam yang sah, pemimpin umat Islam. Wa anna kullaman kharaja alaihi, dan sesungguhnya setiap orang yang keluar atasnya, artinya membangkang, melawan, memberontak, alaihi, atas Ali, bagin, adalah seorang yang zalim, pemberontak. Anna qitalahu, dan semuanya memerangi bagin, wajibun, itu wajib, hatta yafi'a ilal haqqi, sehingga kembali dia bagin ilal haqqi, kepada kebenaran, wa yanqada ila sulhi, dan tunduk ia kepada perdamaian. Artinya apa? Mengikuti imam yang hak, tunduk kepadanya. Intaha, selesai perkataan Al-Qurtubi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pendapat demikian ini, catatan penting terakhir. Pendapat demikian ini bukan berarti kita menjelek-jelekan sahabat, tidak, mencaci maki mereka, tidak. Justru kita mengungkapkan seperti ini, seperti yang diungkapkan oleh para ulama, menempatkan para sahabat sesuai tempatnya. Ya begitu tempatnya. Jadi harus tempatkan sesuai apa? Tempatnya. Menempatkan mereka secara proporsional. Nah, begitu. Gitu Pak Guru. Sebab menempatkan orang
bukan pada tempatnya, itu termasuk daripada bentuk gambaran kezaliman. Nah, iya. Kalau kalian ini ada santri sekian ini, saya tempatkan kalian sejajar sama. Nggak bagus saya begitu itu. Masa Faisal yang udah kawin sama Sudai, lain. Kebutuhannya lain Faisal itu. Minta izin mau pulang malam ini. Wah, iya. Kalau udah izin, mau ngapain mau pulang? Udah sini tidur. Kalau Faisal kan berarti wah ada kebutuhan. Paham gak itu? Gak bisa menempatkan sekian orang banyak itu dengan satu tingkatan yang sama, harus proporsional. Kalau saya mau kasih hadiah kepada kalian, misalkan setiap orang dengan hadiah yang sama, setiap orang kasih 100.000, kasih semuanya. Lah, masa yang bandel-bandel kagak ngaji ini kasih juga? Walaupun dikasih jangan 100.000, kasih 5.000 gitu. Itu namanya apa? Proporsional begitu. Kalau dipukul rata malah apa? Tidak adil namanya. Wah, dipukul rata gak adil. Ada anak atau punya anak, satunya udah kuliah, satunya masih TK. Anaknya banyak, dari mulai udah kuliah sampai TK. Kemudian kalau dikasih duit, masa disamain? Kagak adil namanya itu. Dikasih duit, yang kuliah kasih berapa duit, berangkat kuliah kasih 500.000 nih, yang TK mau sekolah nih 500.000 juga, biar adil. Itu kagak adil. Lu gimana adil? Kebutuhannya lain-lain. Nah, jadi harus tempatkan sesuai tempatnya. Anzilin nasa manazilahum, tempatin orang-orang itu sesuai manzilah keadaan-keadaan atau tempat-tempat mereka masing-masing.